Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap baik-baik saja. Oke, untuk pembacaan kali ini adalah sesuatu yang terang. Kalau kita bicara terang sama dengan api ini, kalian itu akan melihat lebih jelas lagi. Dan untuk tema ini adalah tema cinta ya teman-teman. Apa yang jelas dari kisah cintamu? Kita akan ambil sebuah energi dari seseorang dan aku harap bisa resonate. Kita akan lihat di sini ya. Yang terang untukmu. I knew exactly what I was doing. I hide behind material things. I'm starting to understand our connection dan I know I mess up everything. Energi yang kita tangkap hari ini adalah seseorang yang sudah mengetahui bahwa dia itu mungkin berbuat sesuatu yang membuat kamu tidak happy. Dari sini, dari kesalahan, dia pun belajar bahwa hubungan ini itu masih banyak yang dia nggak tahu. Orang ini tuh mungkin kerap meremehkan kamu dengan apa yang dia punya, ya. Dia lebih memprioritaskan pekerjaan, dia lebih memprioritaskan keberhasilan. Dan di sini aku juga bisa ngelihat ya, orang ini selalu membanggakan dirinya, teman-teman. Orang yang dekat sama kamu itu selalu memprioritaskan masalah duniawi ya. Karena menurut dia sumber duniawi itu yang bisa kayak mengubah nasib lebih baik. Aku lihat lagi di sini. Dia punya divine, kuat di divine feminine. Ya, kuat di divine feminine, dia berarti adalah orang yang lembut, mau pria mau wanita. Umurnya mungkin sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Di sini ada kartu 7 sword, artinya banyak sekali rintangan. Dan ada kartu ketidakjujuran. Dalam arti aku nggak tahu apakah ada hubungan terlarang antara kamu sama dia, dan kondisinya di sini kayak stuck gitu, ya, kayak stuck. Maksudnya hubungan kalian itu masih dibayang-bayangi mantannya kah atau apa? Bisa jadi kalau kalian bukan jadi hubungan ketiga, tapi ada bayang-bayang mantan di sini yang kuat sekali. Orang ini mengejar stabilitas ya. Sekarang kita akan lihat. Kalau aku lihat dari pembacaan sementara, ini orangnya kayak nggak memberikan sebuah jawaban yang kamu mau. Dan kita akan lihat jawaban yang terang darinya ya, mengenai hubungan kamu dan dia. Jawaban yang terang mengenai hubungan kamu dan dia. Jawaban yang terang mengenai kamu dan dia. Ada kartu Ace of Wands, artinya ini baru rencana ya teman-teman. Jadi dia punya rencana yang akan dia jalankan di hubungan ini. Dimana rencana itu pertama mungkin dia pengen mendekatkan kamu sama keluarganya. Itu yang pertama. Ya, kita bilang mengenai rencana. Rencana yang dilakukan untukmu. Ada kartu The Devil. Pengen mengakrabkan sama keluarganya. Jadi dia punya misi bahwa keluarganya itu harus kenal kamu dulu. Ya, supaya dapat lampu hijau. Dan untuk membuktikannya, dia harus memperlihatkan bahwa kamu itu punya pengaruh besar. Jadi dia juga nggak mau ngenalin orang yang sekiranya nggak ada lebihnya. Nah, kalau misalnya di sini kamu merasa kamu punya kelebihan, kamu mungkin
punya pekerjaan yang bagus atau gimana, dia dengan bangga, dia ingin membanggakan itu, ya. Dia lagi kayak menggali dan mencari sesuatu apa yang jadi bukti untuk keluarganya, supaya keluarganya mau menerima kamu. Di sini ada kartu The Emperor. Nah, kartu The Emperor ini adalah sebuah keputusan. Keputusan dimana dengan mengenalkan kamu kepada keluarganya, hubungan kalian tuh akan tenang karena akan disupport. Ya, keluarga dia nggak mungkin macam-macam. Ada orang-orang yang dari masa lalunya, misalnya kayak mau ngerusak hubungan kamu sama dia, di sini nggak akan bisa. Karena kartu Nine of Pentacles di sini tuh bicara mengenai ketenangan. Ya, jadi aku bilang dia memiliki rencana untuk mendekatkan kamu dahulu dengan keluarganya, biar keluarganya tuh melek kamu tuh siapa. Gitu. Yang kedua. Oke. Ini mengenai mantan ya teman-teman. Kalau aku bilang temanya di sini dan kita baru jabarkan. Ini mengenai mantan. Mengenai mantannya di sini ada kartu Eight of Wands. Memang dari hatinya dia itu memang ingin meninggalkan, karena dia sudah nggak tahu ke depannya gimana. Aku lihat sudah banyak kekecewaan di sini. Aku bilang sih dia kalau punya mantan ya teman-teman, itu berarti putusnya nggak baik-baik. Ada satu konflik yang nggak bisa lah, gitu. Aku ngelihat sebenarnya tadinya memang ada rasa sayang, tetapi aku nggak tahu di mana rasa sayang itu tidak seimbang. Salah satunya menjadi dominan. Dan di sini dia pengen melepaskan diri dari namanya bayang-bayang. Dia ingin melepaskan diri dari namanya masa lalu. Dia bilang memorinya terhadap orang selain kamu atau mantannya itu ngebuat dia itu kayak ada rasa bersalah gitu loh. Karena dia selalu dipersalahkan mungkin. Orangnya agak dominan ya, mendominasi dia. Makanya dia di sini udah capek. Dia ingin melepaskan. Itu mengenai mantannya. Yang ketiga, apalagi yang terbuka mengenai kamu dan dia di hubungan ini. Kita lihat temanya dulu adalah kartu Nine of Wands. Nine of Wands adalah ketakutannya. Kita akan lihat yang dia takuti apa, supaya kamu tahu, supaya kamu bisa bertindak di sini. Ada kartu Two of Swords. Ada kartu Two of Cups. Di sini dia tuh nggak mau dipojokin ya, nggak mau dipojokin. Kalau kamu selalu nanya, sebenarnya kamu tuh cinta sama aku apa nggak sih? Kamu tuh ada yang lain apa nggak sih? Dalam pikiran dia tuh sudah memutuskan sesuatu dan dia sudah tahu, sudah menggunakan kata hatinya. Kalau dibilang gambling ya nggak gambling juga. Dia udah pakai intuisi bahwa dia itu memang mencintai kamu. Ketakutannya adalah ini belum masuk ke ketakutan. Dia mencintai kamu dan ingin sekali ada hubungan yang harmonis. Maksudnya kalian itu bisa selaras. Ketakutannya adalah bahwa ini tuh hanya sementara aja. Ya. Dia ketakutannya akan masa depan sih, teman-teman. Dia tuh cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia pengen ada kebersamaan di antara kalian. Tapi takutnya kita nggak tahu ya, ada masalah internal atau eksternal yang membuat hubungan ini tuh jadi kayak gambling dan nggak pasti. Itu yang dia takutin. Yang aku bisa bilang juga di sini, orang yang sayang sama kamu, orang yang terkoneksi dengan kamu, itu tidak sekuat yang kamu lihat ya. Yang pasti sih energinya di sini terbuka, hanya dia itu punya ketakutan dalam pikiran dan ketakutan dari orang masa lalu. Nah, kamunya di sini yang memiliki ambil peran atau mengambil tugas. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kamu nggak mau kan masa depan kamu itu dipengaruhi sama orang yang sudah nggak ada urusannya, contohnya mantan dia atau keluarganya itu tuh masih kayak masih setuju dia balikan sama
pasangannya. Makanya kamu di sini juga harus membuktikan bahwa diri kamu tuh lebih baik. Kalau dia punya mantan, kalau dia punya pasangan, kalau dia tadinya sudah menikah dengan siapa, ya kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu lebih baik. Gitu loh. Apa yang bisa kamu banggakan dari diri kamu dibanding dengan mantannya? Apakah dari profesi kamu? Apakah dari apa? Jadi sesuatu yang harus memang ditunjukkan gitu loh. Karena keluarganya aku lihat agak ribet ya teman-teman. Ya memandang kasta juga. Bagaimana hidupnya nyaman apa enggak. Seperti itu aku lihatnya. Kemudian kita akan buka lagi untuk tema yang keempat. Mengenai tanggung jawab. Ya, kita akan lihat mengenai tanggung jawab. Ini yang dia inginkan ya. Beban. Dia mau, ya kalau kamu punya masalah, kalau dia punya masalah, sama-sama ditanggung renteng. Di sini dia butuh seseorang yang bisa memberikan sebuah solusi atau sebuah jawaban. Jadi dia butuh kamu tuh bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai penyeimbang. Dimana kalau dia punya masalah, kamu tuh nggak kasih solusi asal. Gitu loh ya. Kamu harus bisa sama-sama mengurangi beban. Jadi kalau misalnya kalian sudah menikah, ya ada beban ya ditanggung renteng, maunya begitu. Misalnya masalah kamu sama masalah dia sama-sama menanggung. Dan kalau di sini, kalau dalam satu hubungan itu, dia bilang bisa terjaga asalkan masalah itu semuanya selesai. Jadi ya kalau kamu tipe orang yang gak pedulian sama masalah orang lain, maka dari sekarang aku anjurkan kamu untuk menghindari orang ini. Karena gini ya teman-teman, ini kan masalah dia ini adalah masalah yang kompleks ya, mulai dari masalah keluarga, kita nggak pernah tahu nih, aku takutnya nanti terhitung dengan masalah materi dan lain-lain yang jadi beban bawaan ketika kamu sudah sama dia. Dan kamu bilang gini aja, kamu bilang dari awal kesanggupan kamu yang bisa kamu bantu apa. Tapi kalau misalnya masalah keuangan, misalnya suruh ikut ngebantu ngebayarin utang, iya mohon maaf nggak bisa gitu loh. Kamu hanya bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jangan nanti ketika sudah bersama, beban yang dia harusnya tanggung untuk keluarganya sendiri jadi beban kamu juga. Itu saranku. Dan yang kedua, kalau mau melakukan satu hubungan yang serius, harus sama-sama terbuka. Kamu harus bilang juga, ya kamu kenalin lah sama mantan kamu, atau mantan kamu minimal, at least kalau nggak usah dikenalin, minimal harus tahu dengan siapa dia jalan, supaya nanti ke depan-depannya kamu nggak diteror. Karena ada tipe-tipe mantan yang suka neror loh. Sakit jiwa itu. Ya. Itu bahaya banget. Kalau misalnya kamu deket mantan yang teror, itu bahaya banget. Berarti masih ada unfinished business antara pasangan kamu yang sekarang dengan dia. Kita akan lihat perasaan terdalamnya yang memang harus dibuka ya kepada dirimu. Dia saat ini masih bilang kamu tuh adalah miliknya. Ya, dia tuh nggak mau kamu kemana-mana intinya. Dia pengen selaras sama kamu. Kalau misalnya kamu mengizinkan dia masuk ke hati kamu, dia mau ada tujuan serius. Tapi ya gitu, kamu harus pikirin masalah dia kompleks. Kamu mungkin udah terlalu banyak baik sama dia, dan dia tuh kayak mikirin bagaimana suatu saat aku bisa membalas kebaikan kamu. Dia pengen punya momen sama kamu, misalnya masak-masak berdua, kayak gitu. I want to cook for you. Dia mau pengen masakin sesuatu buat kamu. Kalau dia jago masak, ya mungkin dia pengen kasih makanan yang spesial buat kamu. Aku punya masa lalu yang sangat-sangat buruk atau sangat-sangat berat, namun kamu memberikanku harapan. Makanya aku bilang, orang yang di sini sebenarnya adalah orang yang baru lepas dari masa lalu, dan masa lalunya itu aku harapkan tidak menghantui hubungan kalian selanjutnya.
Kalau dibilang setia saat ini, energinya masih dengan kamu ya teman-teman, nggak dengan yang lain. Kamu harus bedain bahwa dia tuh intens dengan lawan jenis atau cuman hanya sekedar teman. Jangan dia cuman teman tapi gaya stylenya tuh udah kayak bestie banget, kamu bilang punya hubungan. Supaya kita nggak suuzon, kamu harus tidak bisa mengajukan bukti tanpa ada bukti, tidak bisa menuduh dia tanpa bukti dan hanya karena asumsi kamu. Ya Allah, aku kenapa ribet ya. Maksudnya kalau kamu nuduh seseorang, kamu tidak hanya bisa berasumsi, tapi kamu juga harus ada bukti gitu loh. Dan kalau misalnya kamu nanya ke tarot reader, pastikan kamu tuh udah ada nih lomba, aku tuh mencurigai bukti ini, screenshotnya mana, nanti baru diafirmasi iya atau enggak gitu loh ya. Karena kadang-kadang tarot reader itu takutnya kalau sembarangan bisa menuduh orang tanpa bukti gitu, itu yang nggak baik. Dan kalau aku bilang, seseorang ini memang sangat setia sama kamu. Dia pengen punya rencana-rencana yang besar untuk kamu. Dia pengen ke depannya kamu sama dia itu bisa bersatu tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak keluarganya atau pihak orang masa lalu ya. Kita akan buka di sini 3 lagi sebagai penutup. Sebenarnya dia tuh tidak begitu peduli dan tidak terlalu menghiraukan omongan-omongan orang tentang kamu. Di sini dia tuh sempat ada prasangka jelek sama kamu. Sebenarnya aku nih, kalau kamu ngerasa aku beban, mungkin kalau misalnya aku nggak ada, hidup kamu tuh lebih baik ya, gitu. Dia tuh ingat kalau misalnya ketika kalian bersama, detail-detailnya dia ingat ya, segala sesuatu yang penting tentang kamu, misal hari ulang tahun kamu atau apapun dia ingat. Dan di sini kalau dia punya salah, yang pasti dia mau bilang apapun itu, aku minta maaf. Ya mungkin dia pernah melibatkan kamu di satu urusan yang rumit, atau sekarang ini energinya itu kayak ngeberatin kamu. Mungkin ada yang di sini pekerjaannya masih amburadul, masih nggak jelas ya kan, dan kamu di sini dikit-dikit mungkin ada yang bayarin ongkos atau kamu ngebantu dia secara finansial sedikit-sedikit. Ya dia minta maaf kalau ngebebanin kamu gitu. Tapi ya saranku gini sih teman-teman, kalau kamu mengeluarkan uang buat orang yang kamu sayang, ya aku harap juga nggak terus-terusan. Orang kan punya kaki punya tangan, selama dia belum lumpuh ya dia harus cari kerja sendiri, jadi limitin aja ya. Dan untuk sesuatu yang jelas pembacanya sampai dengan sini, aku akan buka untuk alfabetnya. Di sini ada 26 alfabet, tapi aku akan hanya ambil beberapa. Jadi kalau misalnya namanya nggak ada ya nggak masalah ya. Kalau ciri-cirinya tadi sudah sesuai ya itulah orangnya. Ada R, M, S, G, W, O, C, dan F. Oke, teman-teman, kira-kira ini adalah nama-namanya. Kalau misalnya namanya terhubung, ya memang ini adalah energi pure dari mereka. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Klaimkan aja, ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih, selamat siang, bye-bye.